harus menyimpulkan Ba'alawi mustahil sebagai keturunan garis laki dari Rasulullah. Kan itu dari data-data yang ada. Kayak saya. Plus satu kalimat, kalau ada sampel yang lebih banyak lagi kemungkinan juga berubah gitu. Saya yakin akan Kayak tetap Imat sama gini, itu. semua yang dikatakan Mas Sugeng itu proyeknya orang lain yang udah dianalisa orang lain dan hasilnya itu udah ada. Ted itu ngomong keragaman udah itu tok gitu. Ada tangan Ba'alawi, Habib Salim bin Jidan dan sebagainya, Alwi bin Thohir, Muhammadiyah. Saya tidak percaya. Oke, percaya atau tidak itu kan urusan Kiai Imat, tapi ilmiah kan tidak bekerja atas nama perasaan toh. Temukan ada beberapa salinannya kan? 611 itu salinan pertama yang ditasih oleh Ali bin Jadid sendiri. Yang betul, Mas Rumel yang temukan itu seperti apa? Kitabnya apakah ditulis pada abad ke-13, apakah tahun 611 itu? 611 ditulis tahun 611. Penulisnya itu menuliskan pada kertasnya kertas tua. 611 naskah itu disimpan, saya memverifikasinya. Sahabat, oke, kitab ini clear, ada. Saya tidak Terus percaya itu. Saya tidak peduli juga maksudnya. Jika Kiai Imat memang mencari kebenaran. Tahun 611 ditulis di dalamnya ada nasab Ba'alawi. Enggak bakal percaya. Kenapa? Pasti di situ hasil repabrikasi hari ini. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya yakin teman-teman semua sudah mengetahui perwakilan Ba'alawi yang bisa diandalkan sejauh ini. Di antaranya ada Rumail Abbas, seorang peneliti atau pegiat isu nasab dari masyarakat pribumi sendiri. Saat Rumail Abbas bertatapan langsung lewat virtual dengan Kiai Haji Imaduddin beberapa waktu lalu membahas tes DNA dan kitab sezaman, Rumail Abbas ngotot kalau dirinya sudah mempunyai salinan kitab yang berbicara mengenai kitab sezaman tentang Ba'alawi atau leluhur Ba'alawi. Termasuk ngotot Rumail Abbas kalau yang disampaikan Dr. Sugeng datanya belum di-update perihal oknum Ba'alawi yang melakukan tes DNA, terutama di negara Yaman. Semua penyampaian Rumail Abbas penuh semangat, namun di tangan Kiai Haji Imaduddin saat ditanggapi tidak bermakna apa-apa, alias Kiai Imad tidak mempercayai sedikit pun terhadap pembelaan Rumail Abbas terhadap nasab Ba'alawi yang itu dikatakan oleh Rumail Abbas adalah sahih berdasarkan sejarah, ilmu-ilmu nasab, termasuk juga dari manuskrip yang dikantongi oleh Rumail Abbas. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak perbincangan antara Rumail Abbas, perwakilan dari Robito Alawiyah atau dari klan Ba'alawi, dengan Kiai Haji Imaduddin. Mari kita simak dalam video berikut ini. Kata sekarang tidak mungkin Ba'alawi yang haplogrupnya G itu keturunan Nabi, tapi berdasarkan sampel dari 186 yang kedaftar. Akhirnya aku kasih bocoran, itu kepotong 50, 130, dan dari administratornya ngomong kemungkinan 10% doang yang Ba'alawi. Ehab itu J1 dimasuk grup itu. Orang Pak Dr. Sugeng itu jujur, Mas Rumel, bahwa saya yakin punya integritas. Konstruksi yang ada sekarang dari data-data itu, kita harus menyimpulkan Ba'alawi mustahil sebagai keturunan garis laki dari Rasulullah. Kan itu dari data-data yang ada. Kayak saya. Plus satu kalimat, kalau ada sampel yang lebih banyak lagi kemungkinan juga berubah gitu. Saya yakin akan tetap Imat gini. Semua yang dikatakan Mas Sugeng itu proyeknya orang lain yang udah dianalisa orang lain dan hasilnya itu udah ada. Ted itu ngomong keragaman udah itu tok gitu. Gimana Pak Yusuf? Kiai dan Gus Rumel, ini luar biasa, kita hampir 2 jam gak berasa ini kan. Sepertinya belum bisa tuntas ini kan sesi pertama gitu kan. Nggak tuntas karena Kiai Imat itu kan punya satu kesimpulan dulu, sementara saya itu kan bicara atas nama naskah gitu. Kiai Imat tadi itu penjelasannya mafhum semua. Gimana Kiai? Saya udah ngobrol sama Mas Rumel waktu di UIN. Oh iya. Yang kita lakukan ini menelusuri kan. Dan ada rahasia yang tidak akan saya sebutkan di sini. Siap. Dan itu saya kira
Apa Kan kesimpulannya begini, Kang Mas Yusuf, dari saya ya, bahwa kita sepakat satu, tidak ada kitab yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu pindah ke Hadramaut dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke-9. Itu tadi udah, Mas. saya akan jawab itu yang tidak ada kitab-kitab itu. Nanti aku minta kesempatan 1-2 menit lah. Oke, baik. Iya, ya. Baik. Nyoba membahas sedikit lah Pak, 1 menit. Aduh, Kiai Imad udah keluar. Pada intinya apa yang disampaikan Kiai Imad tadi itu mafhum semua. Beliau itu nampak banget mempertahankan Asy'ariyah Barokah yang secara manual itu udah problematik. Itu naskah beliau tidak memiliki. Juga untuk Al-Khatib tadi, Bang Makromah, dia juga bilang kitab itu juga saya ragu karena ditahqiq oleh Ba'alawi, dia keliru. Bang Makromah atau Bu Jum'ah itu tidak Ba'alawi, tidak diterbitkan oleh perusahaan Ba'alawi, dan ditahqiq sebelum Ba'alawi Husain Al-Habsyi itu mentahqiq ulang kitab yang sama, isinya sama persis gitu. Itu kan ya mafhum yang seharusnya dibantah dengan mafhum. Tapi saya tuh berusaha menjawab berdasarkan clipping-clipping yang saya dapatkan. Nah, mungkin Kiai Imad kalau nanti masuk ada satu pertanyaan. Beliau tadi menyebutkan Arbaun milik Habib Salim bin Jindan. Saya tidak tahu dari mana Kiai Imad itu katanya tadi kan mendapatkan kitab itu. Saya nanya sama Habib Ahmad dan juga Habib Jindan yang di Otista dulu awalnya, sekarang yayasannya Al-Fakhriyah. Kitabnya Habib Salim bin Jindan untuk Arbaun cuma 2 orang yang diberi. Satu Ibnu Haris, sekarang S3 di Jakarta, UIN Jakarta. Terus kedua Rumel Abbas. Kiai Imad dapat dari mana? Kalau dapat dari orang lain nggak mungkin, karena kitab itu masih bentuk fisik. Saya cuma dapat itu bentuk PDF dan difoto secara manual, ada jari-jarinya di sampingnya gitu. Kalau Kiai Imad mengklaim udah mendapatkan naskah dari Arbaun, ada 2 pertanyaan, dia dapat dari mana? Karena pemilik naskah itu tidak memberikan kepada orang lain kecuali 2 orang, Ibnu Haris dan saya. Atau mungkin, ini ada Kiai Imad, atau mungkin Kiai Imad dapat dari naskah orang lain. Nah, naskahnya Habib Salim bin Jindan itu udah ditulis. Saya menulis naskah ini berdasarkan naskahnya langsung, naskah aslinya dari orang yang saya temui di Mekah tahun 1300 berapa, 1950 atau 40-an lah ya. Itu naskah itu udah ketemu dan saya bandingkan antara naskah aslinya, isi matan yang dikutip oleh Syekh Yasin Al-Fadani, dan beberapa hadis yang ditulis ulang oleh Habib Salim bin Jindan dan sama persis. Maka tidak ada cara lain untuk mengatakan oh berarti ini kitab memang ditulis oleh Ali bin Jadid gitu tahun 611. Gitu Kiai Imad. Ya, tadi sempat terputus. Terakhir ditulis tahun berapa? Salinannya Habib Salim bin Jindan itu 1300. Bentar, saya tampilkan halaman akhirnya Habib Salim. Nah, saya Yasin Padang itu bisa jadi mendapatkannya dari Habib Salim. Habib Salim udah pergi, udah balik ke Indonesia. Saya Yasin juga nggak ketemu. Saya Yasin kan sering ke Indonesia, bicara tentang hukum belut segala macam. Guru saya juga muridnya saya Yasin kan. Jadi gini, sumber sezaman itu bukanlah suatu sumber yang hari ini ditulis menyebutkan zaman di tahun 400 kemudian kita bisa sebutkan itu sumber sezaman. Kita sepakat. Ya, saya paham, sepakat. Tapi Kiai Imad percaya nggak ada naskah tua dan disalin ulang? Berarti ada gini, naskah yang ditulis oleh Pak Hikam katakanlah 1000 tahun yang lalu, terus ketemu naskahnya dan ditulis ulang. Kiai Imad kan bisa percaya hanya untuk Asy'ariyah Barokah. Tapi kenapa Arba'in nggak percaya? Nggak percaya. Tapi kalau ada tangan Ba'alawi, Habib Salim bin Jindan dan sebagainya, Alwi bin Thohir, Muhammadiyah, saya tidak percaya. Oke, percaya atau tidak itu kan urusan Kiai Imad, tapi ilmiah kan tidak bekerja atas nama perasaan toh. Makanya naskahnya Habib Salim itu saya dapat belakangan. Itu seperti itu, makanya di dalam persidangan itu timelinenya gini ya. Timelinenya gini, saya dapat naskahnya dulu, di Mekah. Saya dapat naskahnya dulu di Mekah. Saya mendapatkannya dari 2 cara. Ada 4 macam sabat yang silsilah. Saya mendapatkan kitab ini dari fulan dari mualifnya langsung. Itu semuanya nggak ada Ba'alawi di sana. Kitab itu dapat di Mekah. Nah, waktu pulang dari sana, saya dikasih tahu beberapa orang, ada orang yang menyalin naskah ini, namanya Habib Salim bin Jindan.
Satu lagi dari bukan Ba'alawi, pokoknya Hadrimah, mungkin kayak bahasa lama gitu. Nanti bisa aku tunjukkan di pamenya ngantor. Saya dapat dari Habib Salim itu belakangan. Maka saya kan memvalidasi dulu kitab yang saya temukan, naskah yang saya temukan yang diklaim itu tahun 611 karena titik mangsa di awalnya itu kan 611. Itu benarkah? Ada penyalinnya nggak? Siapa yang bisa memvalidasi itu? Ada sahabatnya, 4 sahabat langsung soreh dan tertulis saya dari ini, dari mualifnya langsung Asyarif Ali bin Jadid. Itu kitab yang diwariskan. Gimana, Ki? Siapa yang nulis terakhir itu? Yang dia mengatakan mendapatkan itu bisa diverifikasi, sanad itu diverifikasi. Ya, lewat setiap kitab sahabat bisa diverifikasi. Bisa. Lewat kitab-kitab yang lain. Makanya saya itu tidak hanya menggunakan satu sahabat, 4 sahabat, orang yang berbeda, beda tempat, beda orang, tapi isnadnya sama. Muzaffaruddin mendapatkan dari Ali bin Jadid. Orang lain menuliskan sahabatnya. Saya kasih bocoran Mas Rumel. Kalau Mas Rumel meneruskan penelusuran Syarif Abdul Jadid, maka Mas Rumel akan menemukan keturunannya ada di Hijaz. Dan itu dia tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Nah, saya baru tahu dan yang seperti ini juga tidak mengagetkan, Kiai, karena apa yang saya dapatkan itu lebih tua dari keturunan yang diklaim sebagai keturunan Ali bin Jadid gitu. Naskah itu saya dapatkan dari 4 sahabat, orang yang berbeda. Artinya bisa jadi di Syarif Abdul Jadid itu memang ada keturunan, ada kitab itu, tetapi tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Memang tidak ada. Naskah itu, saya lagi bicara naskah itu valid atau tidak, benar ditulis oleh Ali bin Jadid atau tidak. Baru nanti kita bicara soal isinya. Tadi Mas Rumel mengatakan di dalamnya ada sebuah sanad yang mengatakan Alwi ada adiknya bernama Alwi dan naskah isinya itu disalin oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Habib Salim. Ada juga dari kabilah lain. Ada juga orang lain yang ketiga. Di situ ada Alwi baru kan? Di situ ada Alwi. Tidak ada Alwi. Tidak ada Alwi. Tidak ada juga. Tidak ada Alwi. Adanya Basri, ada Jadid, ada. Aku pengen urutkan dulu. Saya dapat naskah itu berdasarkan 4 sahabat dari orang non Ba'alawi semua. Berarti kan kitab itu ada. Naskahnya ketemu. Terus saya mencoba memvalidasinya dari orang yang menulis ulang naskah itu. Ada 3 orang yang menyalin. Salah satunya Habib Salim bin Jindan. 2 orang yang lain itu bukan Ba'alawi. Secara tahun dia lebih tua, dan ketika Habib Salim bin Jindan muda, orang ini udah meninggal. Gitu. Naskah yang Habib Salim bin Jindan itu kan 1300 atau 1362 Hijriah. Yang salinan sebelumnya itu lebih tua, 1200-an. 1300 berapa itu. Isinya sama persis seperti naskah yang saya dapatkan. Di dalamnya gitu, itu apa aja? Ada nggak nasab Ba'alawi di situ? Ada beberapa orang yang antum tanyakan, bener nggak ada sumber sejarahnya? Ada. Gitu. Salah satunya Al-Faqih Muqaddam. Itu bukan sumber sejaman, Mas Rumel. Kalau ada di situ disebutkan nasab Ba'alawi, itu bukan sumber sejaman. Gini, kontennya itu. Oh, yang saya ditulis abad ke-13 itu salinannya, Kiai. Untuk memvalidasi bener nggak? Mas Rumel temukan abad keberapa salinannya kan? 611 itu salinan pertama yang ditaskeh oleh Ali bin Jadid sendiri. Yang betul, Mas Rumel yang temukan itu seperti apa? Kitabnya apakah ditulis pada abad ke-13, apakah tahun 611 itu? 611 ditulis tahun 611. Penulisnya itu menuliskan itu kertasnya kertas tua. 611. Naskah itu disimpan di Kiai Imad bisa minta tolong beberapa santri Rusaifah untuk membuktikan isinya sama atau benar ditulis oleh orang ini atau tidak. Saya memverifikasinya. Sahabat, oke, kitab ini clear, dan ada. Saya tidak terus percaya itu. Saya tidak peduli juga, maksudnya. Jika Kiai Imad memang mencari kebenaran. Tahun 611 ditulis, di dalamnya ada nasab Ba'alawi. Enggak bakal percaya. Kenapa? Pasti di situ hasil fabrikasi hari ini. Oh, dan bukan. Saya bisa buktikan itu kalau misalnya Mas Rumel mau menunjukkannya. Kalau mau menunjukkan mana kertasnya itu udah selesai.
Tapi Oke. saya yakin itu pabrikasi. Saya Ya, yakin makanya itu dipalsukan. oleh Kenapa? Karena silsilah yang ada di Nusantara sendiri, ya hari ini semuanya dipalsukan. Dan itu oh itu adalah perkara berbeda, Kiai. apa yang akan Orang yang dilakukan pada masa lalu. Kan. tapi kenapa untuk Asyajarah Barokah itu Kiai Imad langsung percaya? Karena tidak ada sentimen Ba'alawi mungkin? Ya karena tidak ada permusuhan antara Mahdi Rojai dengan Ba'alawi. Tidak ada Dan kepentingan apakah Mahdi ada Rojai untuk Ba'alawi itu. ada Dia tidak kepentingan bermusuhan, Ali bin tidak ada. Jadi dengan Ba'alawi atau enggak memang, Kiai? Penyalinnya yang mendapatkan ijazah itu bukan Ba'alawi, Muzaffaruddin itu bukan Ba'alawi. Kita akan bisa telusuri itu. Kebohongan akan bisa ditelusuri. Ya kan? Dan saya Siap. yakin itu walaupun nggak melihat, seperti saya waktu ada isnad-isnad dari Mas Romel itu tidak membaca isinya, saya sudah melihat ketika ada Abdullah itu meriwayatkan, saya bisa mengatakan itu palsu. Walaupun lembarannya belum dilihat. Kenapa? Karena algoritmanya sudah terbuka lebar bahwa itu semua dibangun berdasarkan pabrikasi-pabrikasi. Ya mungkin ini waktunya sudah. Diskusi menarik dari kedua belah pihak, Kiai Haji Maduddin dan Rumail Abbas, menyangkut tes DNA yang kita tahu tarik menarik antara kelompok Kiai Haji Maduddin dengan kelompok klan Ba'alawi terkait dengan tes DNA yang selalu disudutkan kepada kelompok Ba'alawi dari kelompok Kiai Haji Imad itu adalah bahwa katanya Ba'alawi takut untuk melakukan tes DNA. Yang menjadi andalannya itu adalah Dr. Sugeng yang menjelaskan bahwa haplogrup daripada Ba'alawi itu tidak sama dengan haplogrupnya keturunan Nabi Muhammad SAW. Sementara kemudian Gus Rumail ini membantah. Ada beberapa catatan-catatan yang kemudian itu perlu digarisbawahi dari pendapatnya Dr. Sugeng dan data-datanya itu dikritisi seperti yang barusan kita simak penjelasan dari Rumail Abbas. Termasuk juga Rumail Abbas memiliki beberapa manuskrip atau catatan kitab yang menunjukkan kitab zaman tentang leluhurnya Ba'alawi. Meskipun itu langsung dibantai atau ditepis oleh Kiai Haji Maduddin bahwa itu tidaklah benar. Nah, saya rasa itu saja teman-teman. Apa komentar kalian setelah menyimak video yang barusan kita saksikan antara Rumail Abbas dengan Kiai Haji Maduddin, diskusinya yang penuh dengan semangat, penuh dengan ilmu, karena kedua belah pihak ini menyampaikan data-data yang selama ini diperbincangkan terkait dengan diskursus polemik nasab Sada Ba'alawi. Silakan tulis komentar pendapat kalian terkait dengan video yang barusan kita simak di komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.